Selamat pagi semuanya. Saat ini mari kita buka bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9." Ini adalah jawaban Petrus. Jadi ketika pencurahan Roh Kudus terjadi di loteng Yerusalem, mereka semua 120 orang murid ini menerima pencurahan roh yang sama. Mereka menerima roh yang sama, kapasitas yang sama. Dan karena dipengaruhi oleh Roh Kudus, mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka punya tujuan yang sama. Saat mereka punya tujuan yang sama, maka siapapun yang melakukan itu tidak akan menjadi masalah. Makanya ketika Petrus berdiri, mereka tidak menjadi masalah. 11 rasul yang lainnya itu ikut berdiri. Tujuannya apa? Mereka sama-sama berdiri. Mereka mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus ini bukan perkataan seorang Petrus, tetapi ini sudah disetujui oleh semua rasul. Oleh semua 12-12-nya setuju. Mereka semua sama, satu suara. Dan saya berharap inilah waktunya ketika kita bergerak sebagai satu tubuh, maka siapapun yang berbicara ini adalah perkataan dari semuanya, karena sama-sama punya tujuan yang sama, ya, memiliki roh yang sama, hati dan pikiran yang sama. Sehingga ketika siapapun yang melakukan, kalau itu berasal dari Tuhan, maka kita akan bersukacita. Karena apa? Karena tujuan Tuhan tercapai. Bukan tujuan kita lagi, tetapi tujuan Tuhan yang tercapai. Nah, pada saat mereka menerima pencurahan Roh Kudus, waktu mereka menerima, mereka tidak langsung menerima kuasa. Padahal Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, ini Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi kuasanya mereka belum lihat. Kenapa mereka belum lihat? Karena kuasa Roh Kudus dinyatakan didahului dengan bahasa. Bahasa Roh Kudus harus mereka terima terlebih dahulu. Ketika mereka menaati, maka sesuatu yang besar baru terjadi. Kuasa dari Tuhan baru terjadi. Ketika mereka menerima bahasa itu dan menaatinya, mereka mulai berkata-kata. Sesuatu yang besar terjadi tanpa mereka ketahui. Mereka ada di loteng Yerusalem. Mereka sedang berdoa. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan bergerak. Tuhan mengumpulkan 3.000 orang. Berada dekat rumah di mana mereka tinggal. Di mana mereka berada. Di mana para murid ini berada. Tuhan sendiri yang menggerakkan 3.000 orang bisa ada di sekitar situ. Sehingga ketika mereka menerima pencurahan roh, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa yang baru. Semua orang yang 3.000 orang yang berada di luar rumah itu, mereka itu kaget. Kenapa mereka kaget? Karena para murid yang diketahui sebagai orang Galilea, orang yang tidak pernah tersebar ke bangsa-bangsa lain, mereka itu bicara dengan bahasa-bahasa yang dimiliki oleh 3.000 orang ini. Karena mereka dari berbagai macam bangsa, ya, mereka kembali ke Yerusalem, mereka mau merayakan hari Pentakosta, mereka adalah orang-orang saleh. Itu sebabnya mereka mau kembali ke Yerusalem. Dan mereka itu ada 15 bangsa, artinya ada 15 bahasa. Dan 120 orang murid ini berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka, dalam bahasa asal mereka. Sehingga mereka menjadi kaget. Kok bisa seperti ini? Artinya apa? Mereka bisa melihat bahwa Tuhan bekerja. Dan kalau di atas loteng Yerusalem, Roh Kudus bekerja, ya, ada seperti tiupan angin yang kuat. Ada suara yang kuat. Nah, firman Tuhan katakan, ketika suara itu datang, orang-orang itu sedang berkerumun. 3.000 orang itu sedang berkerumun. 3.000 itu bukan angka yang sedikit, saudara. Tetapi siapa yang bisa menggerakkan 3.000 orang ini bisa ada di satu tempat secara bersamaan? Hanya Tuhan. Ketika kita menerima bahasa, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan.
Kuasanya mulai terlihat. 3.000 orang. Entah dari mana mereka. Entah tinggalnya di mana mereka. Tetapi mereka ada dekat situ. Sehingga ketika ada suara yang kuat, mereka bisa mendengarkan. Dan mereka bisa mendengarkan juga ketika para murid menerima pencurahan roh dan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Mereka kaget karena apa? Yang dikatakan. Jadi bukan bahasanya saja yang membuat mereka terkejut, tetapi isi dari perkataan itu adalah bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, perlu diketahui pada zaman itu mereka tahu, ya, mereka orang saleh, mereka tahu kitab nabi-nabi. Mereka tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan nabi-nabi. Ketika para nabi ada, ya, hidup, mereka mulai melakukan mujizat. Mereka tidak heran. Kenapa? Karena Tuhan bergerak di dalam kehidupan para nabi. Tetapi sekarang yang ada di loteng Yerusalem ini bukan nabi. Mereka murid Yesus. Mereka bukan nabi. Tetapi sekarang mereka bisa menyuarakan isi hati Tuhan. Bisa menyuarakan rahasia kerajaan sorga. Kenapa? Karena yang dikatakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Allah dan yang akan dilakukan oleh Allah. Itu sebabnya mereka begitu tercengang, dikatakan tercengang dan termangu-mangu. Mereka kaget, mereka terdiam ketika mendengarkan suara itu. Ketika mendengarkan perkataan itu, mereka terdiam. Lalu mereka berkata, mereka ini semua orang Galilea. Kok mereka bisa bahasa kita? Lalu ada yang menyindir, mereka sedang mabuk anggur. Itu sebabnya ayat 14 datang. Petrus bangkit berdiri bersama dengan ke-11 rasul itu. Lalu berkata, kami tidak mabuk anggur. Karena hari baru pukul 9. Tidak ada yang minum jam 9 pagi. Ya, kalau mau mabuk anggur malam. Karena udaranya dingin, mereka minum anggur itu lebih enak menghangatkan badan. Tetapi tidak ada yang minum anggur jam 9 pagi. Ini bukan mabuk oleh anggur. Ini yang namanya mabuk oleh Roh Kudus. Nah, biar kita kalau mau mabuk, bukan mabuk karena alkohol, bukan mabuk karena anggur, tetapi karena Roh Kudus. Perkataan mabuk menunjukkan bahwa yang menguasai kehidupan 120 orang ini bukan diri mereka sendiri, tetapi Roh Kudus yang menguasai mereka. Itu sebabnya ketika Petrus berdiri dan ke-11 rasul yang lain juga berdiri, mereka semua tidak ada yang berdebat, tidak ada yang mau berkata, saya yang ngomong dulu. Ya, mereka tidak rembukan terlebih dahulu. Kenapa? Sudah satu roh. Mereka satu DNA. Ada satu hal yang mereka tidak perlu bicarakan, tetapi mereka semua mengerti. Pada saat ini, inilah waktunya Petrus berkhotbah. Ini waktunya Petrus menyampaikan firman. Dan yang lain hanya mendukung, menyetujui. Jadi ketika Petrus berkata, ya mereka bisa ikut meyakinkan 3.000 orang itu. Bahwa mereka semua adalah sama. Mereka 12 orang, tetapi mereka menjadi satu. Siapapun mereka, itu tidak masalah. Yang pasti, suara Tuhan diperdengarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya ketika Petrus bangkit berdiri, tidak ada yang berkata, setelah Petrus, Yohanes dong yang bicara. Bagi rata dong jamnya. Ya, waktunya dibagi rata. Kita ada 12 yang mesti bicara. Tidak ada yang seperti itu. Mereka tahu. Ini waktunya Petrus yang khotbah, silakan Petrus berkhotbah. Petrus berkhotbah bukan berarti menunjukkan bahwa inilah Petrus. Tidak. Ini menunjukkan suara Tuhan yang sedang diperdengarkan. Dan 11 rasul yang lainnya tidak ada yang menolak Petrus. Mereka semua setuju. Jadi kalau kita sudah menerima pencurahan roh
dan kita terus membangun manusia roh kita, kapasitas roh kita terus sama, maka kita akan memiliki tujuan yang sama, kita memiliki hati dan pikiran yang sama, kita selalu diselaraskan dengan firman, maka kita tidak pernah ada rasa curiga, kita tidak pernah ada rasa iri. Karena apa? Karena bagi kita, nama kita sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah nama Kristus ditinggikan dan diagungkan. Itu sebabnya ketika Petrus bangkit berdiri, dia berkata, kamu orang Yahudi. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Dengan maksud, kamu orang Yahudi, kami orang Yahudi. Kita sama-sama orang Yahudi. Ya. Lalu, Petrus katakan, kita tidak mabuk oleh anggur karena hari baru pukul 9. Lalu Petrus mulai menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sehingga mereka bisa mengerti. Kalau saudara mendengar di minggu yang kemarin bahwa 3.000 orang ini setelah mendengar khotbahnya Petrus, mereka itu terharu dan tertusuk hatinya. Kenapa mereka sampai tertusuk hatinya? Karena mereka melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu ada, bukannya tidak ada. Itu ada, di loteng Yerusalem itu ada. Lalu, perbuatan-perbuatan besar yang akan dilakukan oleh Allah. Ini mulai terlihat. Di mana mereka melihatnya? Mereka melihat orang-orang Galilea ini bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Artinya ada campur tangan Tuhan. Kalau cuma satu bahasa, mungkin ada yang bisa, ya, ada yang bisa bahasa itu. Tetapi ini 15 bahasa. Ya, dari seluruh dunia ada 15 bahasa, tapi mereka semua bisa. Yang mengetahui ini hanya Tuhan. Jadi mereka tahu ini ada Tuhan. Ya. Sebelum mereka mendengar perkataan-perkataan dari para murid, mereka juga mendengar ada suara yang kuat. Sehingga mereka tahu, ini Tuhan. Ini ada kekuatan yang besar, ada kuasa yang besar. Jadi mereka merasa tertusuk. Kenapa? 120 orang murid ini menerima, mengetahui perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Sementara mereka 3.000 orang. Mereka adalah orang saleh. Mereka adalah orang yang mau menjalankan ibadah. Mereka orang yang beriman. Mereka yang memegang erat firman Tuhan. Tetapi, kok Tuhan tidak bicara kepada mereka? Kok Roh Kudus itu tidak dicurahkan atas mereka? Kok kejadian yang di loteng Yerusalem itu tidak terjadi dalam hidup mereka? Kok mereka tidak tahu? Tuhan tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi 120 orang ini bisa berkata-kata. Jadi mereka merasa tertusuk. Kita sama-sama orang Yahudi. Tapi kenapa kepada kami Tuhan tidak menyatakannya? Itu sebabnya mereka berkata, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Mereka tidak berkata supaya kami diselamatkan. Mereka bukan hanya sekedar mau terima Yesus. Tapi mereka mau masuk di dalam kelompok ini. Tuhan sedang bertindak. 3.000 orang ini hatinya begitu terbuka. Saudara bisa bayangkan. Dari 3.000 orang ini semuanya adalah orang saleh. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Semua orang saleh dikumpulkan sebanyak 3.000 orang. Karena biasanya kalau orang berkumpul artinya akan campur di situ. Tapi ini waktunya. Waktunya sedang datang. Orang saleh akan menjadi orang benar. Orang benar akan dikumpulkan bersama dengan orang benar. Orang fasik dikumpulkan bersama dengan orang fasik. Ini waktunya. Orang saleh bukan hanya saleh saja, tetapi menjadi orang benar. Menjadi orang yang bersatu dengan Roh Kudus. Sehingga mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, Petrus memberikan penjelasan. Ayat yang ke-16, Petrus berkata, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi
Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Petrus mengatakan kepada mereka, ini poin yang pertama, bahwa pencurahan roh itu adalah hasil dari nubuatan. Ya. Itu penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Nah, mereka tahu kitab suci. Mereka tahu Nabi Yoel mengatakan yang seperti itu, bahwa hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi mereka tahu ayat ini. Mereka tahu kitab ini. Bahwa pencurahan roh akan terjadi. Tetapi yang mereka tahu sekarang, ini terjadi dalam kehidupan 120 orang murid. Dan kepada mereka, belum. Ya, ini yang membuat mereka tuh hatinya tertusuk. Kita sama-sama orang Yahudi. Kita orang saleh. Tapi satu hal yang mereka belum masuk ke dalamnya. Mereka harus bisa menerima Roh Kristus. Dan tidak cukup hanya Roh Kristus. Mereka harus menerima Roh Kudus juga. Nah, ketika Petrus berkata bahwa ini adalah penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel. Jadi mereka bisa menerima. Ya, memang Yoel pernah mengatakan seperti itu. Nabi Yoel pernah mengatakan seperti itu. Lalu yang kedua, poin yang kedua, Petrus mau berkata, pencurahan Roh Kudus untuk semua orang. Ya, berapapun usianya, apapun jabatan dan pekerjaannya, baik pria maupun wanita. Jadi kita bersyukur, sejak pencurahan Roh Kudus, maka derajat wanita itu sama dengan pria. Tuhan tidak membeda-bedakan yang mana pria, yang mana wanita. Kalau engkau masuk di dalam pekerjaan Tuhan, engkau masuk di dalam rencana Tuhan, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Roh yang sama, kapasitas yang sama akan dicurahkan dalam hidupmu. Nah, ini yang dikatakan oleh Petrus, sehingga mereka yang berkerumun itu, mereka mendengarkan, oh, semua ini untuk semua manusia, untuk semua orang. Artinya ada harapan untuk mereka bisa menerima juga. Bukan hanya 120 orang itu saja. Ingat, 120 orang ini itu dari berbagai macam jabatan, ya. Lalu mereka ada berbagai macam pelayanan. Ada 12 orang murid Yesus yang menjadi rasul, dan ada murid-murid yang lainnya. Mereka ada yang pria, ada juga yang wanita. Jadi ini dikatakan oleh Petrus akan terjadi pada hari-hari terakhir. Haleluya. Dan ini adalah hari terakhir dari hari-hari terakhir itu. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya siapapun saudara, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atasmu. Asal engkau mau membuka hatimu, engkau mau menerima, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya ke atasmu. Kalau engkau menerimanya, engkau akan bisa melihat. Yang pertama, engkau akan menerima bahasanya. Yang kedua, baru engkau akan menikmati kuasanya. Kalau engkau menaati suaranya. Haleluya. Lalu, perhatikan. Petrus katakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Lalu dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini bicara anak, saudara. Bicara keturunan. Nah, 3.000 orang ini, mereka mau keturunan mereka masuk di dalam kelompok ini. Keturunan mereka bisa menerima pencurahan roh juga, sehingga bisa bernubuat. Karena dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Artinya ini tidak terbatas hanya untuk laki-laki saja. Yang lelaki bisa, yang perempuan juga bisa. Lalu, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi artinya segala usia, berapapun usiamu,
Ya, jangan menganggap kalau engkau sudah umurnya sudah makin banyak, saya mah sudah tidak perlu. Yang penting saya bisa menikmati hidup. Tidak, Tuhan tetap mau memakai engkau. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, engkau dipenuhi dan engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan bisa bekerja melalui hidupmu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun engkau berada. Jadi dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan, teruna-terunamu, ya anak-anak, teruna-teruna itu usia muda, dan orang-orangmu yang tua. Jadi dari antara anak-anak, orang muda dan orang tua, semuanya tidak terkecuali Roh Kudus akan dicurahkan atas hidupmu. Jadi bukalah hati dan terimalah pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus diberikan untuk semua orang, tidak terbatas hanya untuk anak-anak muda. Kalau yang masih anak-anak kecil, tidak. Enggak. Roh Kudus dicurahkan untuk semuanya. Kalau engkau punya anak-anak kecil, ayo berdoa. Biar mereka juga buka hati. Biar Roh Kudus dicurahkan. Sehingga engkau bisa melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka. Jangan diam saja. Biar anakmu dari kecil sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Menerima baptisan Roh Kudus. Sehingga engkau tahu Roh Kudus akan menuntun hidupnya sampai kepada masa tuanya. Karena Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Roh Kudus itu kekal. Sehingga dari engkau kecil sampai engkau tua nanti, engkau tetap akan disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus tetap akan bekerja dalam hidupmu. Lalu dikatakan mereka bisa bernubuat, lalu mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan, lalu akan mendapat mimpi. Jadi ada perkara-perkara rohani yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh. Mereka akan bernubuat. Jadi ketika saudara mendapatkan suara itu, engkau menerima bahasa itu engkau harus keluarkan. Ya. Kalau memang itu harus dikeluarkan, keluarkan. Sama seperti Petrus. Ya, Roh Kudus menuntut, ayo katakan. Petrus mulai berkata-kata. Yang lain tidak. Ya, karena Tuhan tertib. Roh Kudus itu tertib. Ya, bukan hanya bukan Petrus bicara, lalu yang lain ikut bicara, yang lain ikut bicara. Ketika Petrus mau bicara, Yohanes juga mau bicara, tidak. Mereka tertib. Mereka tahu ini giliran siapa. Itu sebabnya ketika ada nubuatan yang disampaikan kepada engkau, maka engkau tahu bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan saat itu. Roh Kudus ada di dalam nubuatan itu. Artinya ada kehidupan Allah di dalam nubuatan itu. Engkau yang pernah menerima nubuatan, dengar ini. Kalau itu belum terjadi, dengar, nubuatan pasti terjadi. Kalau nubuatan itu berasal dari Tuhan, itu pasti terjadi. Karena tidak mungkin nubuatan tidak terjadi. Nubuatan disampaikan untuk bisa menjadi kenyataan. Bukan hanya sebatas nubuatan saja. Nubuatan itu bukan hanya menghibur engkau, tapi nubuatan itu adalah kenyataan yang engkau akan hadapi nanti, yang akan engkau lalui nanti, sehingga engkau bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi nubuatan pasti digenapi. Kalau nubuatan berasal dari Tuhan pasti digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Karena semua janji, semua firman, semua nubuatan yang berasal dari Tuhan pasti digenapi. Jadi kalau ada nubuatan, bersukacitalah. Artinya engkau ada di dalam genggaman Roh Kudus. Tetapi ketika nubuatan itu sudah datang kepadamu, mulailah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nubuatan itu. Ya. Yusuf menerima mimpi. Ini nubuatan dari Tuhan sendiri. Bahwa dia akan menjadi kepala. Dia akan menjadi penguasa. Ya. Saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada dia. Tetapi pada saat itu Yusuf tidak dapat berbuat apa-apa. Menanam dia tidak bisa. Ya. Ketika menggembalakan kambing domba dia juga tidak bisa. Kenapa? Dia selalu ada di rumah. Dia selalu ada di rumah. Dan ketika berumur 17 tahun. Ya, dia pergi kepada saudara-saudaranya untuk memberi makanan.
Tetapi kehidupannya yang baru dimulai ketika engkau sudah mulai dewasa di dalam kerohanianmu, maka Tuhan akan membawa engkau kepada sesuatu yang baru untuk menggenapi nubuatan yang sudah dilepaskan kepadamu. Yusuf secara usia ini mulai masuk ke usia dewasa, ya, karena sudah 17 tahun. Itu sebabnya mulai ada perubahan dalam hidupnya. Sepertinya kok banyak masalah, mau menggenapi, tapi kok banyak masalah. Tapi ketahuilah, apa yang dikatakan masalah oleh manusia, sesungguhnya itu adalah perjalanan destiny Yusuf yang Tuhan lakukan untuk membuat Yusuf dekat kepada Mesir. Dan ketika sudah dekat ke Mesir, Tuhan membuat Yusuf dekat dengan istana. Bahkan dia berada di dalam istana, hanya dalam penjaranya terlebih dahulu. Tuhan bisa membuat seperti itu. Nubuatan pasti terjadi. Lalu akan ada penglihatan-penglihatan juga. Jadi perkara-perkara rohani yang tadinya tidak ada, ya, karena kalau kita mengetahui sejak kitab Maleakhi sampai kitab Injil itu ada 400 tahun tidak ada firman. Dan firman itu datang lagi ketika Yesus hadir. Ya. Tetapi pada saat itu Yesus terbatas karena ada tubuh jasmaninya. Sebagai seorang manusia terbatas. Dan kali ini dengan Roh Kudus dicurahkan, maka kita menjadi tidak terbatas. Karena setiap orang bisa menjadi sama seperti Kristus. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi perkara-perkara rohani ini mulai terjadi dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, hatimu terbuka, maka ketika engkau bermimpi, mimpimu diubahkan. Engkau akan mendapatkan mimpi yang berasal dari sorga. Engkau akan mendapatkan mimpi berupa arahan dari Tuhan sendiri. Apa yang harus engkau lakukan. Dan engkau mendapatkan penglihatan-penglihatan. Apa yang Tuhan mau beritahu kepada engkau. Engkau menerimanya itu. Engkau melihatnya sendiri. Karena Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka segala sesuatu yang ilahi mulai terjadi dalam hidupmu. Dan ini sekarang pencurahan roh sedang terjadi. Pada zaman ini, Tuhan akan bekerja dengan lebih luar biasa. Tiba-tiba saja terjadi pencurahan roh. Terjadi pencurahan roh. Dimanapun engkau berada, tiba-tiba terjadi pencurahan roh. Itu sebabnya taatilah suara dari Roh Kudus. Apapun yang Roh Kudus katakan di dalam hati dan rohmu, mulai lakukan. Lakukan. Jangan tunda-tunda, tapi lakukan. Lakukan saja. Selanjutnya Tuhan yang akan bekerja. Ketika para murid berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, maka Tuhan sendiri yang bergerak, mengumpulkan 3.000 orang. Dan membuat hati mereka menjadi tertusuk. Karena mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Mereka dibuat terkejut. Mereka jadi tidak bisa berkata apa-apa. Karena Tuhan sedang bertindak. Saya percaya Tuhan sedang bertindak dalam kehidupan kita. Ada hal-hal ilahi. Hal-hal supranatural akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ingat sekali lagi, taati suara rohnya. Jangan biarkan, kalau engkau mau melihat kuasanya, taati suaranya. Belajar taati, belajar dipimpin oleh roh, belajar dikuasai, dituntun oleh roh, supaya engkau bisa dikuasai oleh roh. Nah ketika engkau dikuasai oleh roh, artinya kuasa Tuhan akan bekerja bukan hanya sekali-sekali, tetapi akan terjadi setiap hari di dalam hidupmu. Lalu ayat yang ke-18 itu dikatakan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Jadi untuk hamba, untuk budak yang tidak memiliki hak hidup itu dicurahkan juga Roh Kudus.
Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Artinya apa? Ini tidak peduli strata sosialnya seperti apa. Kalau engkau membuka hati, engkau memberi dirimu, maka engkau bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Untuk semua orang. Jadi mau hamba, mau tuan, siapapun yang membuka hatinya pasti akan menerima pencurahan Roh Kudus. Nanti kita akan tahu bagaimana caranya supaya bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Karena 3.000 orang ini juga mau masuk ke situ. Mau juga menerima pencurahan roh. Mau masuk, menggenapi apa yang Nabi Yoel sudah katakan. Kalau memang pencurahan roh untuk semua orang, artinya kami semua bisa dong. Jadi dalam pikiran mereka, kami bisa dong. Kami mau. Makanya mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Dengar, mereka tidak bertanya, apa yang harus kami perbuat Petrus? Tapi mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Artinya apa? Mereka tahu 12 orang ini. Dan belum ada 108 orang lainnya lagi. Mereka ini semua sama. Jadi kalau mereka bertanya kepada satu rasul, maka semua rasul jawabannya akan sama. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Mereka tahu 11 rasul mendukung apa yang dikatakan oleh Petrus. Tidak ada yang tidak setuju. Mereka semua setuju. Ya. Sehingga mereka yang tertusuk hatinya, terharu karena penggenapan nubuatan itu ada. Penggenapan nubuatan itu bukan hanya hayalan. Penggenapan nubuatan nyata. Nyata dan sekarang terjadi. Ada penggenapan dari Nabi Yoel. Lalu dikatakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudara, kalau saudara perhatikan ini, berarti poin yang ketiga saudara bisa tulis, Tuhan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Jadi akan ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Baik di atas maupun di bawah. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, Tuhan akan mencurahkan rohnya dan melalui Roh Kudusnya, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan disitulah akan ada tanda-tanda heran dan mujizat. Kalau kita melihat keberadaan para rasul, para murid, dia yang ada di Yerusalem, mereka itu membuat kebangunan rohani yang luar biasa. Setelah peristiwa ini akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Karena apa? Ketika mereka berkata-kata, ketika mereka melakukan sesuatu, disertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Ada tanda-tanda heran, ada hal-hal yang ilahi selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Haleluya. Lalu mereka mulai mendengar apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Jadi kalau saudara perhatikan, Petrus pertama-tama ini berkata ini tentang penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Ini yang terjadi, ya. Makanya dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang yang menerima pencurahan Roh Kudus itu harus berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Ya, berseru kepada nama Yesus dan diselamatkan. Setelah itu baru bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Lalu dikatakan ayat yang ke-22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jadi berseru kepada nama Tuhan itu maksudnya nama Yesus. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi sekarang Petrus mulai menyampaikan tentang Yesus.
Ya. Jadi khotbah Petrus tentang Kristus. Ini yang Petrus katakan, Yesus adalah manusia. Jadi Petrus menekankan, Yesus adalah manusia yang ditentukan dan dinyatakan Allah untuk kita. Jadi Yesus itu adalah manusia. Ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang. Yesus manusia, ya, yang dari Nazaret itu manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu. Jadi Yesus dinyatakan, ditentukan oleh Allah, lalu dinyatakannya kepada kita. Yesus adalah manusia, tetapi Yesus yang adalah manusia ini hidup di dalam kepenuhan Allah. Nah, kalau saudara perhatikan, itu dikatakan yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Mungkin saudara bisa menulis begini di poin nomor 4. Poin nomor berapa sekarang? Nomor 5. Yesus hidup dalam kepenuhan Allah. Allah bebas bergerak melalui Yesus untuk menjamah, menyembuhkan, dan membuat mujizat. Yesus hidup dalam kepenuhan Allah. Allah bebas bergerak melalui Yesus untuk menjamah, menyembuhkan, dan membuat mujizat. Ayat 22 itu tadi mengatakan bahwa Yesus yang ditentukan oleh Allah dan dinyatakan kepadamu itu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jadi Yesus memberi diri dan Dia mengalami kepenuhan Allah. Di dalam hidup Yesus ada kepenuhan Allah, sehingga Allah itu bebas bergerak melalui hidup Yesus. Jadi Allah yang di sorga sekarang mau menjumpai manusia bisa melalui Yesus. Karena Yesus tidak berdosa, sehingga kepenuhan Allah bisa ada di dalam hidup Yesus. Allah sekarang bisa bekerja dengan perantaran tubuh Yesus. Yesus menjamah orang. Orang sakit menjadi sembuh. Yesus buat mujizat. Ya, banyak mujizat yang dilakukan. Allah bisa membuatnya melalui Yesus. Nah, seharusnya keberadaan kita sama seperti Yesus. Karena kita adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah, kita adalah anak-anak Allah. Dan Yesus ditentukan menjadi yang sulung. Itu sebabnya sekarang, melalui kita, melalui gerejanya, seharusnya Allah bebas bergerak melalui kita. Bisa menjamah orang. Ketika Allah mau bertindak, mau menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, Dia bisa memakai kita untuk menyuarakannya. Bukan kita tetap diam, tetapi kita berkata-kata sesuai dengan maksud Allah. Jadi Allah bebas bergerak melalui kita. Kita bukan orang yang menerima firman terus, menerima firman lalu tidak melakukan apa-apa. Kalau saudara tidak melakukan apa-apa, itu sama seperti orang yang makan terus, dan tidak ada melakukan kegiatan apa-apa, sehingga bertambah gemuk, dan tidak bisa apa-apa. Tuhan tidak mau saudara seperti itu. Kalau saudara sudah menerima firman, firman yang kau terima itu harus dilakukan. Kalau engkau hanya mendengar saja dan tidak melakukan firman, maka engkau sama seperti membangun rumah di atas pasir. Engkau tidak akan kuat. Makanya kalau engkau hanya menerima firman dan kemudian engkau diam saja, engkau terima terus. Ya, ini untukku, ini untukku, ini untukku. Terima terus, makan terus. Ketika engkau terima firman itu dan tidak melakukan apa-apa, maka engkau akan menjadi seperti orang yang membangun
rumah di atas pasir. Engkau tidak kuat. Ketika ada masalah, engkau bukan bangkit mengalahkan masalahmu. Engkau mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan katanya kalau aku terima Yesus, aku hidup dalam kemerdekaan. Tetapi engkau tidak pernah melakukan apa-apa. Orang yang di dalamnya ada Roh Kristus mengikuti apa yang Roh Kristus mau. Orang yang di dalamnya ada Roh Kudus mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Itu baru hidup. Kalau engkaunya tidak hidup di dalam Dia, lalu sekarang mau berkata, mau komplain kepada Tuhan, Tuhan katanya begini, katanya begitu. Lakukanlah. Tuhan sudah memberikan banyak arahan kepadamu di dalam hati dan rohmu. Lakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Roh Kristus yang ada di dalammu. Ketika berkata-kata juga di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Lakukanlah. Karena ketika engkau melakukan, maka Tuhan sendiri yang akan membuat segala sesuatu yang engkau lakukan itu menjadi berhasil. Apa saja yang engkau lakukan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saudara perhatikan Yusuf. Yusuf itu dikenal oleh Firaun sebagai orang yang penuh dengan roh Allah. Nah, kenapa dalam hidup Yusuf dikatakan apa saja yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil? Yusuf bukan melakukan segala sesuatu menurut keinginannya. Karena dia dipenuhi dengan roh Allah, dikuasai oleh roh Allah. Ketika roh menuntun dia melakukan segala sesuatu, dia melakukannya. Karena dia melakukan segala sesuatu, Potifar bisa melihat. Ini budak lain dari yang lain. Ketika aku minta satu, dia bisa menyelesaikan tiga. Ini lain dari yang lain. Ya. Ketika aku mau sesuatu, aku belum katakan, dia sudah berikan. Jadi ini budak lain dari yang lain. Ketika menabur gandum, benih gandum, seluruh budak menabur benih gandum. Tetapi benih yang ditabur oleh Yusuf ini menghasilkan hasil yang berkali-kali lipat. Lebih besar daripada yang lainnya. Kenapa? Karena ketika menabur, Yusuf mengikuti arahan dari Tuhan. Harus diapakan benihnya, harus di tanah yang mana. Ketika Yusuf melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau, pada saat itulah kuasa dinyatakan. Nah sekarang, kebanyakan kita tidak mau menaati suaranya. Ketika suara Roh Kudus datang dalam hidup kita, ayo kerjakan ini, saudara diam. Ketika Roh Kudus datang, lalu berkata, ayo doakan ini, saudara diam. Tapi saudara mau mendapatkan hasil sama seperti Yusuf. Dan saudara tidak melakukan hal yang sama dengan Yusuf. Kalau engkau lakukan hal yang sama dengan Yusuf, keberhasilan yang ada di dalam hidup Yusuf akan menjadi keberhasilanmu juga. Mulai lakukan apa yang engkau terima, mulai lakukan. Mulai lakukan. Ketika engkau melakukannya, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak, yang akan membuat apa saja yang engkau lakukan menjadi berhasil. Saya percaya ketika engkau benar-benar melakukan firman Tuhan, engkau itu seperti membangun rumah di atas batu. Ketika ada masalah datang, engkau bangkit, engkau menaklukkan masalahmu. Engkau tidak down, engkau tidak putus asa, engkau tidak mengeluh, engkau bersyukur. Karena apa? Karena dengan adanya masalah ini membuktikan kepada dunia ini bahwa engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Engkau bangkit berdiri, engkau taklukkan semua masalah itu. Engkau sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Karena ketika engkau terima firman, engkau melakukannya. Engkau tidak makan terus firman itu. Engkau diamkan di dalammu. Tidak. Tetapi engkau melakukannya. Engkau melakukannya. Ketika engkau melakukannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Jadi sadari, keberhasilan yang ada di dalam hidupmu, itu jangan berharap tiba-tiba saja terjadi begitu saja. Walaupun Tuhan bisa melakukannya.
tetapi itu hanya orang-orang khusus yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya. Yang Tuhan benar-benar mau melakukannya. Tetapi orang yang khusus pun harus melakukan sesuatu. Yusuf dikhususkan oleh Tuhan, tapi harus melakukan sesuatu juga yang sesuai dengan arahannya. Daud dikhususkan oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Itu dikhususkan. Tetapi dia harus melakukan bagiannya. Ketika ada singa dan beruang, dia taklukkan. Bukan dia pulang ke rumah, dia taklukkan. Dan ketika ada Goliat, dia bukan diam saja, dia taklukkan. Dia mengikuti roh yang ada di dalamnya. Karena dia dikuasai oleh roh. Makanya ketika dia ketemu dengan Goliat, dia malah bersyukur. Ini orang yang harus dikalahkan. Itu sebabnya ketika Daud melihat Goliat, Goliat ditaklukkan. Taklukkan semua masalahmu. Taklukkan semua kesulitanmu. Taklukkan semua yang menghambat engkau untuk maju di dalam Tuhan. Dan kau akan melihat bahwa di dalam Tuhan, Tuhan bisa membuat engkau menjadi berhasil. Jangan berlindung di balik alasan yang rohani. Jangan berkata, saya belum mendengar suara Tuhan. Jadi saya diam saja. Padahal saudara tahu, setiap minggu ada firman Tuhan. Pasti ada kata-kata, ada kalimat yang menyentuh hidupmu. Yang harus engkau lakukan. Lakukan itu. Jangan berdiam diri. Biar kita menjadi orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Jangan biarkan kita terus menerima firman dan tidak melakukannya. Sehingga badan kita semakin besar. Dan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Kita diciptakan Tuhan untuk mengubahkan dunia ini. Untuk memberi dampak bagi kota-kota dan bangsa-bangsa. Ada pekerjaan besar yang Tuhan ingin lakukan melalui gerejanya. Itu sebabnya bangkitlah. Jangan diam saja. Biar Tuhan yang bekerja. Ketika engkau melakukannya sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membuat semua yang engkau lakukan itu menjadi berhasil. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau firman-Mu ada di dalam kami dan kami melakukannya, maka kami akan melihat kemenangan demi kemenangan itu ada di dalam kehidupan kami. Engkau akan membuat semua yang kami lakukan menjadi berhasil. Mari Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Buat kami menjadi orang yang dengar-dengaran kepada firman-Mu. Ketika ada firman-Mu yang begitu menyentuh hati kami akan melakukannya. Kami tidak diam saja, tapi kami melakukannya sesuai dengan yang Engkau inginkan. Mari Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu dan biar kedaulatan-Mu yang membuat semua yang Engkau inginkan terjadi dalam hidup kami, itulah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pencurahan roh-Mu, untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami. Dengan Roh Kudus ada di dalam kami. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau terus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.